didik kelas 11 akuntansi. Saya perkenalkan, saya Susikawati, saya dari SMK ST Karya Utama. Saya akan memberikan penjelasan melalui video pembelajaran ini mengenai laporan keuangan lembaga pemerintah. Laporan keuangan lembaga pemerintah ini masuk ke dalam KD 2, yaitu menerapkan persamaan dasar akuntansi, konsep debit kredit, saldo normal, penjurnalan, buku besar, dan laporan keuangan lembaga pemerintah. Nah, dalam video ini saya akan mengkhususkan penjelasan mengenai laporan keuangan lembaga pemerintah. Laporan keuangan lembaga pemerintah adalah laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran baik pendapatan maupun belanja daerah. Nah, laporan keuangan lembaga pemerintah di sini saya akan membahas yaitu mengenai laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Oke, kita bahas satu-satu mengenai laporan keuangan lembaga pemerintah. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Nah, menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, pembiayaan, dan selisih lebih kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran ini memuat pendapatan LRA dan belanja. Jadi yang berhubungan dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas akan masuk ke dalam laporan realisasi anggaran. Bagaimanakah sumber untuk membuat laporan realisasi anggaran? Sumbernya ada pada neraca saldo yang telah disesuaikan. Dari neraca saldo yang telah disesuaikan, kita langsung bisa dapat membuat laporan keuangan. Salah satunya laporan realisasi anggaran. Kita lihat di samping adalah neraca saldo setelah disesuaikan Kabupaten Berkembang. Tahun anggaran 31 Desember 2017. Nah, dari neraca saldo yang telah disesuaikan ini, kita bisa langsung membuat laporan realisasi anggaran. Bagaimana caranya? Nah, ini adalah laporan realisasi anggaran Kabupaten Berkembang periode 31 Desember 2017. Nah, di situ tinggal kita pindahkan saja pendapatan LRA yang ada pada neraca saldo setelah disesuaikan, kita pindahkan ke laporan realisasi anggaran. Kemudian kita totalkan total pendapatannya berapa. Yang kedua, setelah kita memindahkan pendapatan LRA, kita pindahkan belanja, akun belanja pada neraca saldo setelah disesuaikan, kita pindahkan ke laporan realisasi anggaran. Belanja ada dua, belanja modal dan belanja operasional. Nah, dua-duanya kita pindahkan ke dalam laporan realisasi anggaran. Kita pindahkan. Nah, setelah kita pindahkan, kemudian kita total belanja. Berapakah total belanja operasional dan berapakah total belanja modal, kita jumlahkan menjadi total belanja. Kemudian tinggal kita kurangi antara total pendapatan dan total belanja, ya. Ketika pendapatan lebih besar daripada belanja, maka akan terjadi surplus laporan LRA. Namun sebaliknya, ketika belanja lebih besar daripada pendapatan LRA, maka akan terjadi defisit laporan realisasi anggaran. Setelah kita membuat laporan realisasi anggaran, kemudian kita membuat yang namanya jurnal penutup laporan realisasi anggaran, ya. Yang pertama adalah menutup akun pendapatan dan belanja. Kalau pada neraca setelah disesuaikan pendapatan letaknya di kredit, maka untuk jurnal penutup itu tinggal dibalik, pendapatan letaknya di debit. Kolom belanja
pada neraca saldo setelah disesuaikan letaknya di debit, namun pada jurnal penutup itu letaknya dibalik di kredit. Jadi belanja modal, belanja operasional, dan total belanja pada jurnal penutup laporan realisasi anggaran itu letaknya di kredit. Nah, seperti di gambar ini, belanja letaknya di kredit. Nah, inilah untuk menutup akun pendapatan dan belanja. Apabila terjadi surplus, maka surplus letaknya di bawah beban. Maka ketika terjadi defisit, maka akun defisit letaknya di bawah pendapatan LRA. Nah, sudah dilihat ya. Kemudian dalam menutup laporan realisasi anggaran, setelah kita menutup akun pendapatan dan pendapatan LRA dan belanja operasional dan belanja modal, kemudian yang kedua adalah kita menutup surplus atau defisit LRA ke dalam ekuitas. Nah, jurnalnya adalah ketika dia defisit, maka jurnal penutupnya adalah ekuitas pada surplus atau defisit LRA. Namun ketika dia surplus, maka jurnal penutupnya surplus atau defisit LRA pada ekuitas. Nah, yang terakhir adalah menutup perubahan sal ke ekuitas. Jurnalnya adalah perubahan sal pada ekuitas. Nah, selesai kita membahas laporan realisasi anggaran. Yang kedua adalah laporan operasional. Kita lihat. Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013, laporan operasional yang selanjutnya disingkat menjadi LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO dan beban. Kemudian surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi laporan operasional itu laporan yang mencerminkan seluruh kegiatan operasional suatu instansi atau lembaga pemerintah ya, yang berisi pendapatan LO dan beban. Bagaimanakah sumber laporan operasional? Sumber laporan operasional itu berasal dari neraca yang telah disesuaikan. Kita lihat di sini. Neraca saldo setelah disesuaikan kabupaten berkembang. Nah, dari sini kita bisa membuat langsung laporan operasional. Nah, tinggal kita pindahkan saja akun pendapatan LO dan akun beban. Oke, langsung kita lihat laporan operasional Kabupaten Berkembang periode 31 Desember 2017. Nah, di sini ada total pendapatan LO dan total beban. Dari manakah sumbernya? Ya, tadi sudah saya bilang sumbernya adalah dari neraca saldo setelah disesuaikan Kabupaten Berkembang. Nah, di sini kita pindahkan pendapatan LO, apapun pendapatan LO yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan. Di sini ada pendapatan pajak hotel LO dan seterusnya. Kemudian kita total pendapatan LO ini jumlahnya berapa. Setelah didapat jumlahnya, kemudian kita memindahkan akun beban yang ada pada neraca saldo setelah disesuaikan. Kita pindahkan ya, silakan kalian lihat. Nah, di sini ada beban gaji dan tunjangan dan seterusnya. Kemudian kita totalkan total bebannya berapa. Setelah kita totalkan, kemudian kita hitung atau kita jumlah. Kalau pendapatan LO lebih besar daripada beban, maka akan terjadi surplus LO. Nah, ketika beban lebih besar daripada pendapatan LO, maka akan terjadi defisit LO. Nah, selanjutnya setelah membuat laporan operasional, kita membuat jurnal penutup LO. Silakan kalian lihat jurnal penutup LO. Nah, seperti laporan realisasi anggaran, yang pertama adalah kita menutup akun pendapatan dan beban. Oke. Pendapatan LO pada neraca saldo setelah sesuaikan letaknya di kredit. Namun pada jurnal penutup LO, pendapatan LO dibalik, letaknya di debit. Kemudian akun beban pada neraca saldo setelah disesuaikan
itu letaknya di debit. Namun pada jurnal penutup, akun beban letaknya di balik, yaitu di kredit. Nah, ketika terjadi defisit LO, maka defisit itu letaknya di bawah pendapatan LO. Ketika terjadi surplus, maka letak surplusnya di bawah beban, ya. Oke, setelah menutup akun pendapatan dan belanja, apalagi yang kita tutup dalam jurnal penutup LO? Yang kedua adalah menutup surplus LO ke ekuitas, ya. Ketika terjadi surplus, maka jurnal penutupnya surplus LO pada ekuitas. Sebaliknya, ketika terjadi defisit, maka jurnal penutupnya adalah ekuitas pada defisit atau surplus LO. Laporan yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Nah, kita lihat laporan perubahan ekuitas menurut PPRI nomor 71 tahun 2010. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi, pada laporan perubahan ekuitas itu memuat perubahan ekuitas yang terjadi selama satu periode. Nah, pada laporan ekuitas di situ memuat ekuitas awal yang ada pada neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian ekuitas pada jurnal penutup LO. Ketika dia defisit maka akan mengurangi ekuitas, ketika dia surplus dia akan menambah ekuitas. Dan selanjutnya adalah RKPPKD yang ada pada neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, RKPPKD itu akan menambah laporan perubahan ekuitas. Nah, kemudian kita jumlahkan dari akun-akun tersebut. Nah, didapatlah ekuitas akhir. Sekarang kita lihat ini adalah neraca saldo setelah disesuaikan Kabupaten Berkembang periode 31 Desember 2017. Ini dia. Nah, oke. Kita lihat di sini ekuitas awalnya berapa, kemudian RKPPD-nya berapa. Nah, di sini kita lihat laporan perubahan ekuitas Kabupaten Berkembang periode 31 Desember 2017. Nah, di sini ada ekuitas awal dari neraca saldo setelah disesuaikan. Jumlahnya di sini kalian lihat. Nah, kemudian yang kedua adalah ekuitas. Ekuitas yang ada pada jurnal penutup LO. Nah, ini karena dia surplus, maka dia akan menambah ekuitas. Ini jumlahnya. Nah, kemudian yang mempengaruhi lagi adalah RKPPKD. Nah, RKPPKD ini angkanya dari mana? Angkanya dari neraca saldo setelah disesuaikan, ya. Tinggal kita pindahkan saja angkanya. Nah, kemudian ekuitas pada jurnal penutup LO ditambah RKPPKD. Nah, inilah yang akan menambah ekuitas. Ekuitas awal ditambah hasil penjumlahan jurnal penutup ekuitas pada jurnal penutup LO dan RKPPKD. Didapatlah ekuitas akhirnya. Kemudian setelah laporan perubahan ekuitas, yang keempat kita membuat neraca. Nah, kita bahas mengenai laporan neraca, ya. Berdasarkan PPRI nomor 71 tahun 2010, neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Nah, klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non lancar dalam neraca akan memberikan informasi mengenai aset atau barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang, aset non lancar. Nah, bagaimanakah sumber kita membuat laporan neraca? Sumbernya dari neraca saldo setelah disesuaikan. Kita lihat, ya, neraca saldo setelah disesuaikan Kabupaten Berkembang tanggal 31 Desember 2017 ini. Nah, inilah laporan neraca Kabupaten Berkembang 31 Desember 2017. Di sisi kanan ada aset, di sisi kiri ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas adalah kewajiban, ekuitas adalah modal. Nah,
aset yang ada pada neraca saldo setelah disesuaikan tinggal kita pindahkan saja ke kolom aset ya. Di situ ada aset lancar, ada aset tetap. Nah, ketika aset tetap ada penyusutan maka dikurangi oleh penyusutan. Nanti didapatlah total aset. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan total liabilitas dan ekuitas. Nah, liabilitasnya kita lihat di neraca saldo setelah disesuaikan adakah liabilitas. Kalau tidak perlu diisi. Ternyata di neraca saldo setelah disesuaikan di situ ada pendapatan diterima di muka. Nah, itu termasuk ke dalam liabilitas. Nah, tinggal kita jumlahkan berapa total hutangnya. Setelah kita menjumlahkan total hutang, kemudian kita menjumlahkan ekuitasnya. Nah, ekuitas yang ada pada laporan neraca adalah ekuitas yang muncul pada laporan perubahan ekuitas. Nah, ekuitas pada laporan neraca adalah saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Nah, pada laporan neraca, sisi sebelah kanan aset nilainya harus sama atau balance dengan sisi sebelah kiri, yaitu kewajiban dan modal atau liabilitas dan ekuitas. Ketika jumlahnya sudah balance, maka laporan neraca tersebut benar. Oke. Pada video ini kita sudah membahas mengenai laporan keuangan lembaga pemerintah, yaitu ada 4, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk peserta didik kelas 11 dan bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.